Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ya yang keempat ya, kelanjutan dari video sebelumnya seperti gambaran yang dunia perdagangan. Nah, sekarang saya mau kasih contoh salah satu perusahaan MLM yang syariah itu seperti apa. Yang saya inginkan ya, perubahan secepat mungkin. Nah, justru yang akan saya jelaskan sedetail-detailnya, cuman ya singkat, cuman ya mudah-mudahan sih mungkin agak lama sedikit ya, sekitar setengah jam ke depan kurang lebih, yaitu saya mau ambil salah satu contoh yang akan nanti dibuat ya, atau ya gitulah, tentang contoh satu MLM syariah yang pertama yang insya Allah di dunia, yaitu yang saat ini saya jalankan. Ya, saya masih pasif ya sebagai member udah lama, cuman saya ingin seperti ini nanti sepertinya yang dibilang PT Melia Sehat Sejahtera. Pertama, perusahaannya sudah ada gedungnya di Minangkabau sana tuh, di Manggarai, Jalan Minangkabau kalau nggak salah. Nah tuh, tahu kan itu gedungnya, boleh cek ke sana, di perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera. Nah, yang saya mau jelaskan langsung to the point aja, yaitu pertama, produknya yang akan secepatnya, mudah-mudahan sih dalam sebulan ke depan ya mudah-mudahan produknya sebulan ke depan atau 2 bulan lah ya, taruh saya kasih toleransi 3 bulan sudah harus bisa dibuat. Yaitu pertama, produk yang saya pakai adalah yang menjadi produk unggulan pertama, Melia Amidis. Itu yang saya inginkan pertama. Kenapa Melia Amidis? Karena Amidis ini sama seperti yang ada di artikel yang saya buat, artikel Amidis di Jasa Infodino, yang dalilnya kuat. Ada dalil Al-Quran, ada dalil hadisnya. Ya, hadisku sih ya udah tahu tuh, yang udah baca. Ini yang membuat, makanya dibilang produk pertama. Kenapa? Baca deh tuh artikel Amidis. Saya nggak mau jelasin panjang-panjang, jadi cukup kalian jangan nanya kalau belum baca. Udah baca nggak ngerti baru nanya, oke? Nah, yang kedua adalah Melia Rimba. Ini kerjaan teman saya nanti nih. Dia dulu pernah bilang, Din, kita bikin usaha perusahaan madu. Sampaian mudah-mudahan termat ya. Tolong yang bagian keuangan itu kasih, udah belum? 10M buat lo mat. Gua ngaco malam ya, bos. Bekas orang stres belaga jadi orang stres. Terserah lo mau bilang apa. 10M buat lo mat. Melia Rimba ini madu hutan. Kenapa madu hutan yang saya pakai? Karena madu hutan itu baik buat kesehatan, dan itu madu yang dari zaman dulu. Bahkan Cleopatra cantik itu gara-gara madu hutan, bukan madu peternakan. Ada dulu zamannya ternak madu. Baginda Muhammad juga nggak ada dulu pakai ternak madu, langsung ambil dari hutan. Pikir sono lu. Nah, madu peternakan itu bahayanya, tanya tuh yang tahu tuh. Saya ikut tuh komunitas madu di Facebook. Madu peternakan itu kalau lebah dalam suatu musim, nektar bunga yang dihasilkan kurang banyak atau kuantitas atau kualitasnya, maka lebah itu dikasih apa? Air gula untuk makanannya. Tanya tuh, nggak percaya. Nah, gula itu gulanya gula glukosa. Buat yang diabetes bahaya untuk gula glukosa, malah makin parah, makin tinggi gulanya. Justru yang ada pada madu hutan gula fruktosa, jadi mudah untuk dicerna oleh penderita diabetes. Nah, periksa tuh kenapa madu hutan, tanya. Saya ada artikel madu hutan ya di Jasa Infodino. Kalau udah masuk situsnya, di pojok kiri atas sebelah logo, kalian klik itu ada garis 3 mendatar, itu menunya, kalian akan lihat itu. Oke, artikel madu hutan. Nah, nggak perlu saya jelasin panjang lebar. Madu hutan itu buat apa aja? Buat pengobatan, jelas. Ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau nggak ngerti, baca. Jangan cuma nanya. Baca, dibilang baca. Kenapa? Iqra itu pertama turunnya surat. Artinya baca. Baca, dibilang baca-baca. Jangan nanya. Nah, artinya baca itu merupakan proses belajar. Saat kita pertama kali terlahir di dunia, itu kita membaca sebenarnya. Apa yang, dengan cara apa? Panca indera. Nah, ngerti kan? Bayi nangis kenapa? Kaget dia ngeliat dunia kok kayak gini. Nangis dia. Gak bisa ngapa-ngapain, dia nangis semuanya. Itu dia ngebaca.
ngebaca apa yang dia begitu keluar dari perut ibunya, brojol. Kalau nggak nangis dibikin nangis, artinya biar tahu ini udah bisa nggak, ngerti dah, udah nggak perlu jelasin. Nah jadi buat kesehatan, pengobatan, stamina, kecantikan, ini pakai madu hutan. Nggak perlu pakai produk-produk yang belum tentu jelas itu halal haramnya. Nah ini udah jelas nih dalam Al-Quran dan hadis nih, dua-duanya ada. Berikutnya baru kita pakai Melia propolis. Nah saya udah bikin tulisan-tulisan di ini saya. Ini jelas ini, ada tuh di artikel madu hutan juga yang saya tulis propolis itu kayak apa. Nah, oke. Ini jelas ya, merupakan dari perut lebah, nggak perlu saya jelasin. Dan yang keempat ini dibilang Melia biang, udah saya upload juga. Melia biang ini buat awet muda. Jadi fungsi ini merupakan rahasia dokter Tan yang saya terserah mau dibilang benar apa nggak, tanya sama dokter Tan. Ini sebenarnya pakai jintan hitam atau habatus sauda, merupakan rahasia dari Melia biang. Dokter Tan pernah janji kalau ada yang bisa mengungkapkan rahasia dari Melia biang, dapat saham kan? Mudah-mudahan benar ya. Melia biang ini habatus sauda. Oke, ini merupakan rahasianya untuk awet muda. Kenapa? Pada saat disemprot itu langsung ke otak. Melia biang ini asam, makanya nggak boleh dikonsumsi yang punya kanker, tumor, kista, miom, dan sejenisnya. Kenapa? Dia regenerasi sel. Awet muda kan dia regenerasi sel. Kalau kita punya seperti itu penyakitnya, bahaya, makin gede itu sel-sel ininya. Nah, jadi Melia biang ini hanya boleh dikonsumsi bagi yang tidak punya seperti tadi saya bilang, kanker, tumor, kista, miom, dan sejenisnya. Nah, paham kan kenapa dibilang dilarang? Karena dia regenerasi sel. Yang kelima saya inginkan, ini saya ingin catur amirullah teman saya hubungi Broom, Melia Broom. Ini ada hubungannya dengan teknologi yang bisa jadi selain ini teknologi itu kita butuh. Jadi ini bisa meningkatkan torsi kendaraan ya. Nah, mengiritkan bensin. Nah, banyak ini saya ingin jadi produk Melia. Jadi nggak perlu panjang banyak-banyak, cukup 5. Oke, ini yang secara produk, nggak perlu panjang-panjang saya jelasin. Kasih cantum 10M juga buat bikin usaha supaya lo ada penghasilan tur. Oke, sekarang marketing plan, bisnis plan. Bisnis plan-nya hanya saya pingin cuma 4, sebenarnya 5 sih ya. Pertama itu sponsor. Nah, ngerti kalau sponsor itu. Yang kedua itu baru yang dibilang leadership. Cuma ada 2. Nah, yang ini bikin 4 aja deh. Oke, ini yang biasa. Ini yang pertama. Nih yang ketiga lah, bikinlah sama leadership family. Ini yang akan mendobrak omset perusahaan di Melia Sehat Sejahtera. Yang keempat adalah auto maintain. Nanti tolong tim Pancaroba bantu Dadino ya. Yang kelima adalah Unilevel. Nah, Unilevel ini ntar ngerti kenapa? Coba jelasin. Ini 11 kompresan. Tolong dijelasin ke depannya. Saya nggak perlu panjang lebar. Intinya cuma ini. Jadi auto maintain beda dengan to the point. Siapa bilang sama? Ntar saya jelasin. Nah, leadership family ini yang akan membuat maksimal Unilevel. Jadi downline dapat untung, upline seneng. Oh, Unilevel gue maksimal. Ntar gue jelasin. Biar mikir lo semua. Oke, sponsor nggak perlu, leadership family langsung. Yang merupakan usulan saya dari dulu. Katanya Pak Sukup janji kalau ada yang bisa bikin bonus baru, saya kasih semua uang yang ada di ATM saya. Janji Pak Syukur harus tepatin. Dapat duit lagi. Leadership family. Nah, leadership family ini, saya ingin tahu di mana marketing plan sebuah perusahaan itu yang namanya upline bisa dikalahkan oleh downline-nya. Nggak pernah ada ini. Bohong kalau bilang downline bisa ngalahin upline. Justru dengan leadership family ini, downline bisa ngalahin bahkan yang paling tinggi, the highest leader di Melia Sehat Sejahtera. Institut Syukur Nabawan bisa kalah dengan nanti dia dibilang sebagai big leader. Dalam satu hari omsetnya
penghasilan dari big leader bisa ngalahin langsung the top leader. Pak Syukur Nababan, tanya siapa itu big leadernya. Logikanya gini, ini sesuatu sistem yang fleksibel ya. Jadi edifikasi itu jangan hanya ke atas, tapi harus bisa ke bawah. Nggak bisa kita, makanya saya bilang ini sistem yang fleksibel. Prinsip kedua nih, 5 prinsip dasar itu saya pakai sebenarnya. Jadi ini dia. Jadi kita jangan cuma bisa edifikasi ke atas. Kita lihat juga yang di bawah, yang justru bisa menghasilkan, mendobrak omset perusahaan. Ini marketing ini dapatnya gede harusnya. Nah, oke. Nah, ini dia leadership family yang bakalan bingung kalian bikin mau ngikutin leadership family yang akan saya sebenarnya sudah diciptakan sih. Cuman itu ini pancaroba itu yang bikin. Oke. Logikanya gini, leadership family. Nah, jadi paling bawah. Nah, di sini ada juga. Nah, ini cross line ya, nggak sama ya. Cross line. Ini maksudnya leadership family itu cross line. Nah, gitulah. Saya nggak perlu gambarin terus ya. Terus terang, saya ketemu dengan Muna ya. Itu waktu PNT, PLT Delamar Puncak tahun 2009. Waktu training tuh ya di Puncak. Di situ PNT PLT saya ikut training itu. PNT itu kalau saya bikin istilahnya P-nya perjalanan, L-nya nyari, T-nya teman. Nah, PLT-nya pertemuan, L-nya lantas, T-nya tunangan. Itu kejadian saya sama Munaya. Jadi perjalanan nyari teman, pertemuan, lantas tunangan itu. Saya nggak ada pacaran sama Munaya. Cuman taaruf nah, terus waktu pulang dari PNT PLT saya langsung masuk tuh dirawat di Dahagraha, tanya tuh ketemu keluar langsung via telepon ya segala macam, udah nggak usah dibahas. Nah ini PNT udah ya, itu sejelas curhat sedikit. Nah, leadership family itu seperti ini gambarannya biar kalian tahu. Tenang, rahasia merupakan kelemahan kita yang menjadi senjata terkuat paling ampuh untuk mengalahkan musuh. Lawan menjadi kawan. Yang nggak join jadi join, yang tadinya dikeluarin jadi balik, semuanya akan mikir. Ini gua, ini Munaya. Nah, namanya taruh dibilang franchise ya, hak bisnis ya yang saya maksud di sini. Hak bisnis saya, ini syarat leadership family adalah 7 paket. Ini gambarannya 7 paket leadership family. Kurang lebih modalnya cuman syaratnya ini doang, 10 JT ya, kalau dibilang 10 JT. Nah, ini syarat leadership family. Biarin gue kerjain lo semua. Nah, kalau saya menjalankan bisnis saya, hak bisnis saya, dan saya menjalankan hak bisnis Munaya, maka saya dapetin yang dibilang ini leadership family. Tapi kalau Munaya tidak hanya menjalankan hak bisnis dia, tidak menjalankan hak bisnis saya, dia nggak dapat leadership family. Jadi harus bisa menjalankan, walaupun keluar kan cross line, beda. Nah, seperti inilah dia leadership family. Nah, jadi nanti kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, cuman yang saya inginkan ini family ya, bukan tetangga, bukan teman, cuman harus keluarga. Jadi ada yang harus nanti jadi syarat berikutnya, yaitu gampang syaratnya, nggak akan nyusahin, nggak akan ngeberatin. Pertama 7 paket ini nggak harus langsung, boleh bertahap. Jadi 1 paket nambah. Pokoknya setelah 7 paket melapor itu ke perusahaan. Nah, udah lapor, saya udah 7 paket Pak. Nah, saya mau jalanin hak bisnis saudara saya, adik saya, sepupu saya, om saya, yang bukan satu line dengan saya, cross line saya. Nah, ini maksudnya. Kalau kalian suami istri misalkan kalian cross-line, Pak, ini jalanin leadership family. Ini ya akan kita buat ke depannya, ya mudah-mudahan ya, nggak perlu inilah. Nah, makanya saya bilang, orang akan mikir, benar juga ya, kalau udah join di sini, kita bisa jalanin hak bisnis saudara saya, adik saya, sepupu saya, teman saya, om saya, tante saya. Yang penting ada hubungan keluarga. Nah, jadi lapor ini, hak bisnis siapa yang mau dijalanin. Nah, kasih tuh data-datanya. Oh, ternyata dia omnya, dia sepupunya, dia adeknya join sama cross line yang lain, upline yang lain yang bukan satu garis sama dia.
yang nggak sama satu upline. Nah, maksudnya satu upline lah gitu. Oke, biar mikir lo semua. Jadi itulah fleksibel, prinsip kedua di prinsip dasar yang kita pakai. Jadi 5 prinsip dasar itu menjadikan patokan ya. Nah, saya nggak perlu sebutin itu pancaroba. Oke, nah apalagi ya? Ya seperti itu kayaknya. Auto maintain yang kita bahas. Tadi dibilang auto maintain itu tutup poin, salah ya. Auto maintain itu bukan dan tidak sama dengan tutup poin. Auto maintain itu adalah bonus yang kita dapatkan. Taruhlah misalkan bonus itu 100.000. Kita bikin auto maintain-nya. Ini istilah ya. Sebenarnya perhitungannya nggak sebegini. Auto maintain-nya cuma 25.000. Nah, jadi ada batasan. Taruhlah 1 juta, mungkin seperempatnya. Nah, kalau auto maintain yang terakhir saya ketahui adalah cuma 750.000. Nggak tahu sekarang ntar mau diapain tuh kerjaan tuh. Si Eka sama Dede tuh kerjaan. Dan lo kerjain kalian. Ntar konsultasi semuanya sama Midis sama si Rahmat sama yang lainnya. Produknya berapa segala macam, pikir lo. Emangnya enak. Gue gaji lo semua gede-gede. Nggak kecil kok gue gaji. Jadi auto maintain itu adalah bagian dari bonus yang kita dapatkan. Uang yang kita dapatkan berupa uang, sebagian kita berikan dalam bentuk produk. Artinya buat apa? Boleh kita jual lagi, boleh. Tapi sebenarnya yang namanya member itu pakai produk. Jangan nggak pakai produk. Kalau nggak pakai produk tapi nyaranin, nah itu artinya bisa aja jadi ngebohong. Kalau gue terus terang dari dulu sampai sekarang gue pakai produk. Cuman saat ini gue terus terang gue nggak pakai Melia Propolis dan Melia Biang. Cuman terakhir pakai Bromang. Cuman gue pakai Melia Rimba sama Melia Amidis. Oke. Nyokap tuh yang punya Amidis tuh. Nah, seperti itu. Jadi, auto maintain itu seperti itu. Jadi, kebutuhan para member dapat didapat dari auto maintain. Jadi, nggak perlu beli produk lagi. Oke, nggak ada beli produk. Malah dapat dari duit yang kita dapat dibatasi. Nah, ini ada gambaran untuk selanjutnya. Itu auto maintain. Nah, oke, sekarang saya mau jelasin gimana orang nanti berpikir mau nerima itu yang namanya sales, marketing. Supaya nanti mereka berpikir, oh iya mendingan gue dengerin ini aja lah. Biarin terima aja tuh sales, marketing. Udah masuk aja. Nah, ini gambarannya ke depan untuk video selanjutnya ya. Nah, yaitu bagaimana mengatasi produk-produk multi level marketing yang beredar di luar perusahaan yang sifatnya MLM atau dijual di toko-toko supermarket yang sifatnya retail atau konvensional di video berikutnya. Oke, tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.